Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Permisi Bu, di sini saya ingin meminta waktu Ibu sedikit. Saya ingin mewawancara Ibu, di mana saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 untuk memenuhi tugas kami, yaitu demonstrasi kontekstual. Kami ingin mewawancarai Ibu dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan juga saya ingin mengambil ilmu dari Ibu, ya Ibu, bagaimana cara mengambil keputusan sebagai kepala sekolah. Nah, Ibu, selama ini Ibu menjadi kepala sekolah, pernah tidak Ibu dihadapkan sebuah kasus di mana kasus itu mempunyai nilai kebajikan, dua nilai kebajikan yang saling bertentangan. Dua kebajikan saling bertentangan. Iya. Baik. Sebagai atasan atau sebagai pimpinan di sebuah sekolah, hal-hal seperti ini pastinya pernah terjadi. Ada kebaikan-kebaikan, tapi di situ juga mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain, sehingga seorang kepala sekolah harus bijak dalam mengambil keputusan. Kalau tidak salah saya mungkin dalam ilmu guru penggerak ya, yang disebut dengan dilema etika begitu. Ya. Pernah tentunya Bu. Ya. Jadi langkah-langkah apa yang biasanya Ibu lakukan ketika menemui kasus dua nilai kebaikan yang saling bertentangan tersebut? Oke, kalau dilihat dari langkah-langkah, yang pertama tentunya kita harus melihat dulu seperti apa kasus ini, background atau latar belakang kasus ini terjadi, dan bertanya tentu kepada orang-orang yang paham dengan kondisi ini. Kemudian tidak mengambil keputusan secara sendiri. Saya selalu mengajar rekan-rekan minimal majelis guru gitu ya, untuk mengambil suatu keputusan. Atau kalau misalnya itu terkait dengan individu atau siswa di dalam kelas, tentu saya akan melibatkan wali kelas dan juga guru BK yang ada di sekolah, seperti itu. Berarti dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, Ibu melibatkan orang yang ahli di dalam bidangnya masing-masing. Betul. Ya. Kemudian, apakah Ibu pernah menemukan kasus bujukan moral sama menjadi kepala sekolah atau sebagai pemimpin pembelajaran, Bu? Bujukan moral. Kalau bujukan moral ini, kalau sepaham saya itu salah-salah gitu ya, untuk cara mengingatnya dengan mudah. Saya salah satu contohnya yang kira-kira nih seperti ini. Misalnya contoh, di sebuah sekolah akan melakukan sebuah kegiatan, biasanya akan ada kepanitiaan di situ, lalu ada ketua, sekretaris, bendahara. Nah, ketika ada kegiatan itu pada di akhirnya kan tentu harus ada laporan-laporan begitu kan, terkait penggunaan dana, yang pastinya dana BOS kalau di sekolah. Nah, itu kalau yang contoh bujukan moral misalnya begini, bendahara kegiatannya akan datang, Bu, kita buat nih kwitansi fiktif nih, markup harga gitu, supaya nanti kita bisa dapat bagian nih dari kegiatan kepanitiaan. Nah, ini tentu kalau secara hukum sangat melanggar aturan, karena kan itu tidak boleh dilakukan seperti itu. Nah, ketika itu disetujui, artinya kepala sekolah ikut dalam pelanggaran tersebut ya. Nah, tapi kalau dia paham bahwa ini adalah bujukan moral dan itu tidak boleh diiyakan oleh seorang kepala sekolah, maka dia akan langsung mengatakan bahwa itu tidak boleh dilakukan karena itu akan melanggar aturan begitu. Nah, selama saya memimpin, alhamdulillah sih belum pernah ada hal-hal seperti ini. Tapi paham bahwa ini hal seperti ini adalah salah satu contoh dari bujukan moral. Tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa selama saya memimpin, alhamdulillah sudah di 2 sekolah, belum ada sih yang saya alami kasus seperti ini. Baik, Bu. Pertanyaan berikutnya, Ibu, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Tantangan, oke. Beberapa hal yang saya alami di sekolah,
dan itu mengalami tantangan lebih kepada kasus dilema etika. Contoh yang paling sering itu dan bahkan baru-baru ini terjadi, itu ada siswa yang tidak masuk sejak semester genap, masuk semester genap sampai habis bulan Januari yang lalu. Dan ini sudah dilakukan di bulan di semester ganjil juga sudah dilakukan pemanggilan oleh wali kelas bersama guru BK, sudah beberapa kali dipanggil dan bahkan sudah konvisit kunjungan ke rumah. Belum ada perubahan yang signifikan di semester ganjil. Lalu ketika mau mendekati masa ujian, anak ini datang gitu. Dan ini menjadi semacam itu tadi dilema, karena dia sudah tidak hadir melewati dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Tapi bahwa dia hadir mau mengikuti ujian, ini kan di situ berarti ada niat baik. Nah, maka saya komunikasikan ini dengan wali kelas, dengan guru BK, dengan melihat berbagai latar belakang siswa tersebut dan juga orang tuanya. Namun tantangan itu tetap ada. Contohnya dari beberapa rekan-rekan guru mata pelajaran, karena ya mungkin masih ada pemahaman lama yang bahwa kehadiran ini sangat penting, betul bahwa kehadiran itu harus di siswa, tapi kita kan harus melihat juga latar belakang ketidakhadiran beliau seperti apa, ketidakhadiran anak tersebut seperti apa. Nah, ini tantangan bagi saya, bagaimana memberikan pemahaman kepada rekan-rekan majelis guru tentunya, supaya bahwa kita tidak boleh melihat anak pada masa itu saja gitu. Kita harus melihat bagaimana masa depannya. Kita juga harus melihat seperti apa latar belakang keluarganya, latar belakang kehidupan ekonominya mungkin, latar belakang kehidupan permasalahan keluarganya mungkin. Dan ini harus menjadi pertimbangan-pertimbangan. Dan inilah tugas saya, bagaimana bisa memberikan pemahaman kepada rekan-rekan bahwa ini loh, kita harus bersikap bijak ketika menghadapi hal-hal seperti ini. Dan itulah, alhamdulillah bisa ikut ujian, cuma ada dilema lagi gitu kan. Nah, di bulan Januari anak ini mengulangi lagi hal yang sama, dan tentunya ini tantangan berat lagi untuk saya, karena tentu ada tudingan-tudingan dari rekan, nah itu kan buat lagi gitu, nah itu kan buat lagi. Tapi kita tetap dengan harapan bahwa perubahan itu tidak bisa tiba-tiba, memang butuh proses. Dan disinilah letak bedanya kita dengan profesi lain. Kita sebagai guru harus punya kesabaran yang ekstra dalam membina anak-anak didik kita tentunya. Kita harus lebih berusaha bagaimana supaya pendidikan kita itu bisa betul-betul berpihak kepada mereka, seperti itu. Jadi setiap guru itu wajib mengenali karakter muridnya masing-masing, setiap individu. Betul. Paham. Nah, selanjutnya Ibu, menurut pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah, pernah tidak Ibu dihadapkan ketika mengambil keputusan, Ibu merasa bersalah atau merasa berpikir dua kali, apa benar ya keputusan ini tepat saya ambil? Pernah tak Ibu merasakan perasaan yang seperti itu? Mungkin pernah ya, karena saya selalu merefleksi setiap apapun yang sudah saya lakukan. Cuma saya selalu ketika itu sudah terjadi, saya keputusan sudah dibuat nih, sudah disepakati bersama-sama, lalu sudah ada keputusan. Kemudian saya memikirkan, benarkah keputusan yang saya ambil gitu kan? Tapi ketika itu sudah dijalankan dan terasa ada yang salah oleh saya selalu begini, lihat dulu. Ketika nanti terbentur masalah, pasti ada solusi gitu. Jadi saya tidak tiba-tiba langsung putus asa, oh saya salah nih, harus begini. Karena itu sudah diambil sebagai sebuah keputusan, saya harus komitmen gitu kan. Nah, ketika nanti terjadi hal yang mungkin masalah baru atau tantangan baru, jadi kita cari solusinya lagi gitu. Prinsip saya begini, mengambil keputusan itu tidak sendiri. Karena ketika keputusan itu kita ambil bersama-sama, duduk bersama dengan rekan-rekan majelis guru, dengan yang lain juga yang harus terlibat di situ, bahkan mungkin orang tua,
Maka ketika mengalami masalah, ini kan bukan masalah saya sendiri begitu. Kan kita sudah ambil keputusan bersama-sama, kita tahu, maka kita akan duduk kembali untuk mungkin mengevaluasi di mana nih letak kesalahan yang harus kita perbaiki sehingga masalah ini bisa kita cari solusi lain seperti itu. Jadi prinsip saya, apapun keputusannya musyawarah dulu, sampaikan dengan rekan-rekan, ini loh kita ada masalah seperti apa. Ketika saya tidak bisa memberikan keputusan sendiri, yuk kita cari sama-sama solusinya seperti apa yang bisa kita lakukan begitu. Berarti dalam pengambilan keputusan itu Bu, tidak selalu tepat kita dalam keputusan. Betul. Namanya juga manusia, pasti ada salah mengambil langkah ya Bu ya. Dan kita tetap harus mengambil keputusan itu secara kolaborasi dan melibatkan mitra dan teman-teman sejawat kita. Kemudian di pertengahan jalan ketika mengambil keputusan, kita mengevaluasi dan merefleksi apa yang sudah kita ambil keputusan agar kedepannya lebih baik lagi ya Bu ya. Kemudian Bu, dalam pertanyaan berikutnya Ibu ya, kita juga mengenal prinsip dalam pengambilan keputusan ya Bu ya. Ada berpikir berbasis nilai hasil akhir ya Bu ya. Kemudian berpikir berbasis peraturan dan berpikir berbasis peduli. Di antara ketiga prinsip ini, mana yang lebih mendominasi Ibu dalam pengambilan keputusan? Kalau dilihat dari ketiga prinsip ini sebenarnya semua baik dan benar. Ada prinsip peraturan, prinsip hasil akhir, kemudian berbasis peduli gitu. Makanya saya tidak selalu artinya memilih salah satu di antara ketiga ini untuk mendominasi hasil keputusan saya, tidak. Makanya saya akan melihatnya per kasus gitu. Karena tidak semua kasus itu sama. Ada kasus yang memang kita harus kuatkan di peraturannya. Ada kasus yang memang kita harus kuatkan dari rasa pedulinya. Ada kasus yang memang kita harus lihat dari hasil akhirnya. Maka saya tidak akan membuat sebuah keputusan hanya karena berdasarkan atau mendominasi dari satu prinsip. Itu dilihat dari seperti apa kasus itu sendiri. Jadi ketiga prinsip ini kita masukkan dalam pengambilan keputusan. Baik Bu, yang terakhir Bu, trik dan strategi khusus dalam pengambilan keputusan itu apa Bu? Kalau trik apa ya, saya selalu yang pertama tidak, misalnya ada kasus saya tidak tiba-tiba langsung ambil keputusan, oh harus begini saja. Saya pelajari dulu apa nih latar belakangnya gitu, apa penyebabnya, cari tahu dulu gitu. Lalu memanggil orang-orang yang terlibat. Dalam artian memanggil ini berkomunikasi ya, cari tahu, mencari informasi sebanyak-banyaknya. Nanti setelah ini dari orang-orang yang saya ajak tadi baru kita cari solusi, maksudnya solusi yang siapa nih yang perlu kita libatkan. Jadi kalau teknik mungkin seperti itu, tapi kalau dalam pelaksanaan saya seperti tadi yang saya sampaikan, prinsipnya musyawarah. Karena saya yakin dan percaya ketika itu ada masalah kita berdialog, kita berdiskusi, solusi itu akan mudah untuk kita dapat dan akan terasa nyaman semua karena bukan hasil keputusan salah satu individu gitu. Iya. Nah, berarti kita dalam pengambilan keputusan itu harus melihat risiko yang terjadi, penuh dengan kehati-hatian, dan apapun itu harus dikomunikasikan dan dimusyawarahkan secara bersama-sama. Ya Bu, setelah saya mempelajari ilmu kepemimpinan dari Ibu, telah saya mendapat pembelajaran baru gitu ya Bu ya. Dan sebagai ini, Ibu juga sebagai acuan dan idola dalam pengambilan keputusan yang saya lakukan ke depannya Bu dalam pemimpin pembelajaran. Terima kasih waktunya Ibu.